Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop dari harga 2 juta sampai 10 jutaan buat akhir tahun 2025. Karena bentar lagi kita Happy New Year. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini spesial akhir tahun ya, kita akan memberikan rangkuman rekomendasi dari harga 2 sampai 10 jutaan untuk laptop yang menurut Ragadget paling recommended. Jadi nanti di setiap kategori harga kan biasanya kita kayak 4 jutaan kita bahas 5 laptop, 5 jutaan kita bahas 5 laptop. Di video ini kita akan memilih satu laptop terbaik dari masing-masing segmen harga. Setidaknya ya versi dari Ragadget. Dan nanti akan ada 8 laptop ya, bukan 5, melainkan 8 laptop sekaligus yang rentang harganya dari 2 jutaan sampai nanti mentok-mentok di 10 juta. Dan seperti biasa ya, kita juga menyediakan chapter agar kamu bisa gunakan buat loncat-loncat ke pilihan laptop yang sesuai budget dan kebutuhan. Jadi manfaatin aja tuh chapternya. Oke, karena ada 8 laptop, kita langsung aja mulai dari laptop yang pertama. Kita mulai rekomendasinya dari harga 2-3 juta. Menurut kami, pilihan terbaiknya adalah Advance Soulmate X. Di harga 3 juta kurang, Advance sudah berani ngasih laptop dengan spek yang udah oke buat kebutuhan anak sekolahan. Mulai dari CPU-nya, dia pakai AMD 3020E dengan iGPU AMD Radeon Vega 3, RAM 8GB DDR4 2400 MHz dan SSD M.2 SATA berkapasitas 128GB. Nah, yang menarik, kita masih dikasih satu slot SSD M.2 extra biar kita bisa gunakan buat upgrade si laptop ini biar menjadi dual storage. Nah, dengan spek tersebut, Advance Soulmate X udah bisa kita andalin buat dipakai belajar online, bikin tugas, presentasi, sampai belajar ngedesain di Canva. Main game lucu-lucu seperti Dota 2 atau Zenless Zone Zero pun udah bisa ya. Dan tentunya di settingan rata kiri. Yang gak kalah menarik, layarnya ini udah IPS Full HD. Baterainya sendiri di 38 Wh yang bisa tahan sekitar 4 jam. Ya, bobotnya cukup ringan di 1,4 kg. Terus secara portnya juga udah lengkap ya, bisa kalian cek aja di layar. Rekomendasi laptop selanjutnya adalah Zyrex Ultra. Lanjut di harga 3-4 juta ya. Di kategori harga ini kita punya Zyrex Ultra sebagai kandidat utamanya. Nah, performanya cukup kencang berkat CPU Intel N100 yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, RAM 8GB DDR4 3200 MHz dan 2 buah penyimpanan yakni 128GB eMMC dan 256GB M.2 SATA. RAM dan SSD bawahnya masih bisa kita ganti ya. Nah, kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor kisaran 1700-an poin di Cinebench R23 Multi-Core. Artinya, Zyrex Ultra udah mumpuni buat mengajar tugas yang sedikit lebih kompleks seperti multitasking, nge-prompt AI, ataupun bikin PowerPoint. Soal layar, si Zyrex Ultra ini dibekali layar berukuran 14 inch dengan panel IPS dan color guard mode-nya di 71% sRGB. Baterainya sendiri berkapasitas 45,6 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam. Bobotnya pun ringan ya, di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,89 cm. Portnya udah lengkap ya, bahkan udah ada micro SD card readernya. Rekomendasi laptop yang ketiga adalah Advance Workmate. Ngomongin soal pasar laptop harga 4 jutaan, salah satu pilihan yang paling worth it adalah Advance Workmate. Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, CPU-nya kencang. Ini di atas rata-rata CPU laptop-laptop 4 jutaan lainnya. AMD Ryzen 5 3500U dengan AMD Radeon RX Vega 8, RAM 8GB DDR4 2400 MHz dan SSD 256GB M.2 NVMe Gen 3. Nah, yang menarik, kita masih dikasih satu slot RAM ekstra ya, biar kita bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Ini penting banget guys, biar multitasking atau kerjaan juga jadi lebih sat-sat. Kalau SSD-nya cuma ada satu slot ya, dan ini masih bisa kita ganti. Alasan kedua, layar yang bagus untuk sehari-hari.
14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. Alasan yang ketiga, bobotnya yang ringan. Yes, ini penting guys, apalagi buat anak sekolahan. Bobotnya ringan ya, di 1,4 kg dengan tebalnya di 1,93 cm. Untuk baterainya sendiri punya kapasitas di 45,6 Wh yang sayangnya bertahannya sekitaran 3-4 jam aja pas kita tes buat nonton YouTube. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Rekomendasi laptop berikutnya adalah Axio Hi-Fi AMD X52. Awalnya judul segmen ini adalah rekomendasi laptop yang harganya 5 jutaan. Cuman ya, karena komponen RAM dan komponen laptop lainnya sekarang harganya lagi gila-gilaan, laptop ini juga kena imbasnya guys. Kalau kita lihat di Shopee sekarang harganya udah nyentuh 6,1 juta per video ini dibuat. Well, dengan harga segitu, spek yang ditawarkan terbilang masih worth it. CPU-nya pakai AMD Ryzen 5 7430U dengan AMD Radeon Vega 7, RAM 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 256GB M.2 NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23 multicore-nya nyentuh hampir 7000 poin. Udah enak lah buat dipakai kerja, buat dipakai editing ataupun gaming tipis-tipis. Untuk list FPS gamenya bisa kalian cek aja di layar berikut ini. Beralih ke layarnya, Axio Hi-Fi AMD X52 punya layar 14 inch IPS Full HD. Nah, untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 45,6 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 8 jam pemakaian. Bobotnya pun ringan ya, di 1,41 kg dengan tebalnya di 1,94 cm. Portnya pun udah lengkap, begitu juga opsi upgrade-nya. Rekomendasi laptop yang kelima adalah Axio Hi-Fi AMD X6. Duo Hi-Fi yang harganya terpaut 500.000. Ya, dulu sih bedanya sejuta ya. Cuman karena harganya naik sekarang cuma sisa 500.000 aja. Dengan budget 500.000 lebih banyak, kita bisa dapetin peningkatan performa yang terbilang worth it. CPU-nya udah pakai AMD Ryzen 5 6600H dengan AMD Radeon 660M, RAM-nya 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor yang tergolong cukup tinggi di 10.500-an poin pada pengujian Cinebench R23 multicore. Terus untuk grafisnya juga bisa menghasilkan 4.800-an poin di 3D Mark Firestrike. Main game AAA tipis-tipis udah bisa nih guys. Dan untuk FPS gamenya bisa kalian cek aja di layar. Ngomong-ngomong soal layar, Axio Hi-Fi AMD X6 dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan 63% sRGB. Baterainya cukup gede di 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 6 jam pemakaian. Terus bobotnya ringan di 1,34 kg dengan tebalnya di 1,73 cm. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Rekomendasi laptop berikutnya adalah Tecno Megabook T1. Di harga 7 jutaan, kita ada pilihan laptop yang nggak cuma oke buat kebutuhan kerja atau sekolahan, tetapi juga udah cocok buat para kreatif. Semua ini karena layarnya yang udah bisa menampilkan warna akurat di 100% sRGB. Ukurannya pun pas, 14 inch dengan panel IPS. Selain itu, performa dari Megabook T1 ini juga udah cocok lah buat dipakai editing video Full HD ataupun buat desain grafis. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis, RAM 16GB LPDDR4 4267 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Skor Cinebench R23-nya bisa tembus di 8.000-an poin. Main game pun bisa ya, kayak Valorant, CS2 ataupun Genshin Impact. Baterainya juga badak di 75 Wh yang bisa tahan hingga 18 jam. Terus dia juga ada satu slot SSD M.2 extra. Bobotnya ringan ya, di 1,39 kg dan juga dia menghadirkan port yang cukup lengkap. Bahkan sudah ada micro SD card reader-nya.
Rekomendasi laptop selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Lanjut ke kategori harga 8 jutaan awalnya. Tapi karena sekarang harganya udah naik ya, jadi 9 juta sih. Ini kenapa semua pada naik dah? Oke, kembali ke laptop. IdeaPad Slim 3i ditenagai oleh CPU Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis, RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 4. Kombinasi spek ini bisa menghasilkan skor kisaran 7200-an poin di Cinebench R23 Multicore. Nah, dengan skor tersebut, laptop ini harusnya udah mumpuni buat menghajar berbagai tugas-tugas ataupun kerjaan kantormu. Layar 14 inch IPS Full HD Plus-nya juga siap menemani dan ngasih kenyamanan yang pas. Meskipun ya layarnya belum 100% sRGB, yang artinya belum cocok buat editing profesional. Untungnya bobot laptop ini ringan ya, di 1,39 kg dengan tebalnya di 1,79 cm. Terus baterai 50 Wh-nya juga bisa tahan sekitar 7 jam pemakaian. Ada satu slot SSD ekstra dan secara port dia juga udah lengkap ya, udah ada HDMI dan USB-C tentunya. Rekomendasi laptop yang terakhir adalah Acer Aspire 7 Pro. Ini adalah satu-satunya laptop kerja sekaligus laptop yang bisa dipakai main game AAA. Cocok buat kerja karena desain yang dibawa udah kantor-able. Terlihat elegan dan juga profesional. Cocok buat gaming karena jeroannya memang ala laptop gaming. CPU-nya pakai Intel Core i5 12450H dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz, SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4, dan yang paling utama, grafis Nvidia GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 dengan TGP-nya di 75W. Baik itu game Black Myth Wukong, Dota 2, sampai Cyberpunk 2077 udah bisa dimainkan dengan lancar di laptop ini. Layarnya pun udah enak ya, baik dipakai buat kerja ataupun buat gaming. Lega di 15,6 inch IPS Full HD dan cocok buat gaming kompetitif dengan refresh rate-nya di 144Hz. Nah, untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas di 54 Wh yang kurang lebih bisa bertahan sekitar 5 jam pemakaian. Bobotnya standar gaming 2,1 kg dengan tebalnya di 1,99 cm. Nah, untuk OSI upgrade-nya lengkap ya, baik di RAM maupun storage-nya. Begitu juga untuk portnya. Untuk listnya bisa cek di sini. Udah. Yo guys, itu dia rekomendasi laptop akhir tahun 2025 versi Rah Gadget. Nah, 8 laptop yang udah kita bahas tadi bisa kalian temukan di keranjangnya YouTube Shopping beserta harga terupdate-nya. Ini soal harga penting banget ya, karena ya sekarang komponen lagi pada langka, jadi harga bisa naik turun secara cepat. So ya pastikan kalian cek aja lewat YouTube Shopping biar kalian bisa tahu harga terupdate-nya seperti apa. Kali-kali lagi murah atau lagi ada promo juga, kan biasanya ada promo di sana apalagi akhir tahun. Dari Shopee mungkin atau dari YouTube-nya bisa jadi ngeluarin promo eksklusif. So cek aja keranjangnya dan kalian klik dulu dan temukan apakah lagi ada promo atau enggak di aplikasi Shopee kalian. Nah, kalau masih ada pertanyaan, masukan, keluhan atau apapun silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton dan kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Semoga semoga masih banyak yang nonton. Terima kasih.